Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Adimania. Oke guys, jumpa lagi dengan Iris di sini. Kali ini Iris mau ngebahas nih tentang momen buah iblis yang sempat ngebuat ramai dunia per One Piece-an guys. Baik di dunia nyata maupun dunia One Piece itu sendiri. So, sekarang kita langsung aja deh menuju ke kontennya. Let's go! Oke, masih jelas kan terbayang di ingatan kita semua nih gimana sih Oda Sensei itu selalu deh memutar-mutar informasi dengan sangat epik. Ya, saat pengenalan karakter Wushu yang ternyata dulunya dia adalah salah satu anggota CP9 guys, yang harus dipenjara karena gagal melakukan misi pengawalan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Nah, di momen tersebut nih pertama kali dijelaskan pada chapter 1017. Pastinya sih sempat membuat semua orang langsung kebingungan. Dan ada juga sih yang langsung kayak menebak-nebak gitu, atau bahkan sampai berteori tentang berbagai alasan mengapa buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut harus dikawal ya kan. Tapi baru aja informasi tersebut itu udah membuat semua orang terkejut. Gak lama kemudian, atau tepatnya satu chapter selanjutnya, pada chapter 1018, Oda Sensei malah dengan gampangnya tuh memberikan informasi lain melalui salah satu anggota CP0 kalau informasi yang dimiliki oleh Wushu tersebut udah kadaluarsa alias gak ngebahayain lagi buat pemerintah dunia. Tambahan informasi yang kayak gini nih seakan-akan tuh kayak air gitu yang digunain buat mademin api yang sempet nyala sebelumnya ya kan. Karena emang bukan sekali dua kali aja si Oda Sensei ini selalu berhasil mematahkan ekspektasi pembaca dengan sangat mudahnya guys. Terus sebenarnya momen buah iblis yang menjadi salah satu penyebab para fans terkejut itu bukan itu aja loh. Bahkan salah satu momen ikonik yaitu perang besar guys antara bajak laut Shirohige dengan pihak angkatan laut pun awalnya kan dipicu oleh salah satu buah iblis, yaitu buah iblis Yami Yami no Mi yang dimakan oleh Kurohige. Ya, seperti yang kita tahu, pada awalnya kan buah iblis tersebut bukan ditemukan oleh Kurohige, melainkan oleh Dutch yang merupakan komandan divisi keempat bajak laut Shirohige guys. Namun ternyata buah iblis yang ditemukan oleh Dutch tersebut merupakan buah iblis yang selama ini tuh udah dicari-cari sama Kurohige. Jadi tanpa pikir panjang lagi, Kurohige akhirnya mencuri buah iblis tersebut dengan cara membunuh Dutch. Nah itu tuh, hal itulah yang membuat pemicu momen perang besar antara bajak laut Shirohige dengan pihak angkatan laut. Karena Ace yang memaksa akan menangkap Kurohige malah berbalik ya kan, dikalahkan oleh Kurohige dan akhirnya malah diserahkan ke pihak angkatan laut untuk dieksekusi. Di momen pengkhianatan Kurohige ini juga menjadi salah satu momen yang menjadi titik balik nih untuk terjadinya momen-momen penting yang ada di One Piece. Tapi sebelum lebih jauh ngebahas tentang hal itu, sebenarnya setelah mengetahui kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi yang sangat luar biasa ini, pastinya sih ngebuat kita semua sedikit mengerti kenapa Kurohige itu sangat menginginkan buah tersebut. Oke, kita remind dulu nih nostalgia tentang kekuatan Yami Yami no Mi dulu guys. Jadi kekuatan dari buah iblis ini memungkinkan Kurohige untuk mengontrol kegelapan dan objek misterius seperti gravitasi. Kekuatan kegelapan ini sih kayak digambarkan dengan asap hitam yang pekat terus menyebar nih keluar dari tubuh sang penggunanya. Ya, dengan menggunakan asap hitam tersebut, Kurohige mampu kan menyerap serangan jenis apapun dengan cara menghisap ke dalam kegelapan. Terus kalian tahu, bukan hanya itu aja nih. Kemampuan paling mengerikan dari buah iblis Yami Yami no Mi adalah kemampuan untuk meniadakan kekuatan buah iblis milik lawannya guys secara mutlak. Hanya dengan cara menyentuh lalu menguras seluruh kekuatan buah iblis lawannya. Sehingga kekuatan tersebut ya memiliki efek yang lebih mengerikan, seperti kayak terendam air atau terkena batu laut guys. Soalnya nih kalau kalian ingat momen dimana si Luffy pernah terjebak di bawah air saat ada di Arc Along Park, di situ kita diperlihatkan momen di mana leher Luffy tuh masih bisa melar hingga ke atas permukaan air. Sementara saat Luffy bertarung nih dengan Kurohige di Impel Down, Luffy yang sedang meregangkan lengannya terkena sentuhan tangan Kurohige dan seketika itu juga tangannya balik lagi ke posisi semula. Next, kemudian di momen kedua nih, di mana si buah iblis ini membuat kita sempat terkejut asli. Karena masih di momen yang berhubungan dengan Kurohige sih. Dimana saat di perang besar Marineford, entah dengan cara kayak mana, si Kurohige itu tiba-tiba terlihat terus bisa mengambil alih buah iblis Gura Gura no Mi yang sebelumnya dimiliki oleh Shirohige.
Nah, di momen tersebut itu membuat kita semua tuh bingung. Bahkan hingga sekarang masih belum ada penjelasan pastinya sih. Mengapa Kurohige ini kok bisa memakan buah-buah iblis sekaligus? Selain kalau menurut Marco sih, katanya Kurohige sendiri ini memang memiliki struktur tubuh yang unik, yang katanya memang berbeda dari manusia pada umumnya. Katanya sih gitu. Tapi ya kan penjelasan itu sendiri kan belum bisa memuaskan kita ya kan guys. Karena kayaknya jawaban aslinya masih ditahan nih pas dia sama Oda Sensei. Hingga saatnya tiba, mungkin flashback tentang bagaimana hal itu terjadi dan mengapa Kurohige menyadari kalau dirinya itu bisa memakan 2 buah iblis sekaligus akan diperlihatkan nih pada kita semua. Semoga guys. Next, di posisi ketiga guys, masih berhubungan nih dengan Kurohige, yaitu momen dimana buah iblis milik Ace yang ternyata udah tumbuh kembali dan berada di tangan Doflamingo. Momen ini juga bukan hanya membuat Luffy terkejut, bahkan kita juga sebagai fansnya juga pasti terkejut. Ya, momen buah iblis milik Ace ini menjadi penghubung ke momen mengejutkan selanjutnya guys, dimana itu menjadi titik balik kembalinya karakter Sabo yang kita pikir dia udah mati kan. Belum lagi ternyata saat perebutan buah iblis merah-merah Nomi tersebut ternyata diketahui juga oleh Bargis yang merupakan komandan divisi 1 bajak laut Kurohige, dan dia juga mengincar kekuatan dari buah iblis merah-merah Nomi tersebut. Sedikit fun fact buat yang lupa nih, kalau Luffy sebelumnya kan memutuskan membiarkan Sabo memakan buah peninggalan kakaknya tersebut ya kan. Nah, dia itu sempat menawarkan buah iblis tersebut ke Franky. Nah, gak kebayang kan gimana kalau tawaran tersebut itu beneran kejadian. Ya, bisa-bisa nih Franky bisa jadi adalah salah satu kru terkuat di bajak laut topi jerami guys. Oke, next momen dimana buah iblis yang sempat menggegerkan kita semua sebagai fans, yaitu saat momen Shiryu yang merupakan kapten divisi 2 bajak laut Kurohige ternyata telah memakan buah iblis Suke-Suke Nomi yang sebelumnya dimakan oleh Absalom. Buat yang lupa, aku ingetin sedikit, buah iblis Suke-Suke Nomi itu membuat penggunanya bisa menghilang guys. Bahkan orang seperti Gecko Moria pun tidak bisa menyadari kemampuan menghilang tersebut. Soalnya kan waktu Shiryu tiba-tiba menyerang Gecko Moria, dia sama sekali nggak bisa tuh menghindari serangan tersebut. Itu artinya dia nggak bisa ngelihat. Hal ini semakin membuat menarik sih. Setelah diketahui nih kalau bajak laut Kurohige itu membunuh Absalom agar bisa mengambil alih kekuatan buah iblisnya. Tapi kita masih belum diperlihatkan gimana cara mendapatkan buah iblisnya. Nah, di momen tersebut lah nih sampai sekarang buat para fans masih beradu pendapat, karena masih kurang informasi yang dijelaskan oleh Oda Sensei seperti biasa guys. Kemudian momen yang mengejutkan lainnya itu adalah ketika diambil alihnya buah iblis Suke-Suke Nomi. Ya pastinya nggak cuma ngejutin para fans, tapi hal ini pasti ngebuat Sanji ikut terkejut guys. Soalnya gini, memakan buah iblis Suke-Suke Nomi ternyata jadi salah satu impian yang dimiliki oleh sang koki kesayangan kita ini. Ya meskipun hal itu harusnya udah gak terlalu mengganggu Sanji sih, soalnya kan dia udah punya kekuatan menghilang berkat red suit miliknya. Nah, next momen buah iblis yang sempat ngebuat kita terkejut juga nih adalah fakta kalau buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke ternyata adalah buah iblis buatan dari Dr. Vegapunk. Yang ternyata buah iblis tersebut dibuat dari kloningan buah iblis milik Kaido, yaitu Uowonomi model Seryu guys. Ini menarik banget sih, karena kita harus menunggu Momo buat bisa nguasain kekuatannya tersebut. Soalnya meski buah iblis ini dicap sebagai buah iblis yang gagal, tapi kayaknya pastilah buah iblis buatan dari Dr. Vegapunk ini nyimpen misteri besar guys, yang nantinya bakal ngebuat kita semua kembali terkejut saat Oda Sensei memutuskan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai buah iblis milik Dr. Vegapunk tersebut. Terakhir nih, ada momen buah iblis OP-OP Nomi yang juga sempat menjadi incaran para angkatan laut. Bahkan sampai-sampai angkatan laut itu bersedia loh membayar sebanyak 5 miliar berry guys untuk buah iblis tersebut. Gila, nih buah iblis mantep banget ya. Buah iblis OP-OP Nomi ini pertama kali diperkenalkan dan ditemukan oleh seorang bajak laut bernama Des Barrels, yang mana pada akhirnya dicuri oleh Don Quixote Rocinante guys. Atau kita bisa lebih mengenalnya dengan nama Corazon. Ya, momen tersebut juga ternyata menyimpan kejutan lainnya, di mana si Corazon merupakan adik dari Doflamingo dong. Ternyata selama ini menjadi bagian dari mata-mata angkatan laut yang bertugas buat ngebocorin informasi untuk menangkap bajak laut Doflamingo ini sendiri. So, mungkin segitu aja kali ya guys pembahasan kita kali ini. Wah, kalau udah ngomongin buah iblis,
memang gak ada habisnya, dan itu selalu menjadi konten yang menarik sih kalau buat gue pribadi ya, karena selalu nyimpen misteri dimana kita sebagai fans itu pasti terkejut meskipun baru dapat sedikit informasi doang. Apalagi Oda Sensei sendiri sempat bilang kan di salah satu SBS-nya, ya ada kemungkinan juga dimana saat nanti karakter Dokter Vegapunk diperkenalkan, terus beberapa fakta tentang buah iblis pun kayak juga bakal terkuak nih. Wah, semakin gak sabar sih buat nunggu perkenalan dari Dokter Vegapunk yang kayaknya jadi kunci beberapa penelitian penting di dunia One Piece. Kita tunggu aja nih guys kelanjutannya. So, see you again next time. Adios ya Caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.